Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus datang untuk menggenapi, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sudah jarang kita mendengar ungkapan ini. Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja senantiasa memperbarui diri. Inilah yang membedakan gereja Katolik dari gereja lain atau agama atau kepercayaan lain. Sumber iman Katolik ada 3, yaitu tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Gereja yang hidup adalah gereja yang berdasarkan dirinya pada tradisi yang diwariskan oleh para rasul. Gereja juga membekali hidupnya dengan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab suci, dan akhirnya gereja senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus yang menyertai Bapa Suci dan para uskup yang mengajarkan umatnya sesuai dengan tuntutan zaman dan menghantar umat Allah pada ajaran yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Maka dari itu, gereja selalu memperbarui dirinya dari waktu ke waktu, tanpa meninggalkan akar iman apostoliknya dan tuntunan iman dalam kitab suci yang ditetapkan secara kanonis oleh magisterium gereja. Sejak semula, pemikiran itu tertuang dalam pewartaan penginjil yang kita dengar pada hari ini, bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudari terkasih, dalam perikop Injil hari ini, penginjil Matius mau mengatakan kepada para pendengarnya yang mayoritas adalah mantan pemeluk agama Yahudi, bahwa Tuhan Yesus itu tidak alergi atau anti terhadap apa yang sudah diwariskan oleh Musa dan para nabi lainnya. Dengan tegas dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk melengkapi apa yang masih kurang dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang ada harus tetap dilaksanakan, dan cara pelaksanaannya yang harus disempurnakan sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Contohnya, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Perbuatan dosa itu sudah terlihat dari dalam hati manusia. Saudara-saudari terkasih, salah satu gerakan karismatis dalam gereja Katolik
dan sangat fenomenal, yaitu dengan diadakannya konsili ekumenis terbesar, yaitu Konsili Vatikan kedua, yang diinisiasi oleh Paus Yohanes ke-23. Dalam konsili agung yang dihadiri oleh para uskup dan kardinal dari seluruh dunia itu, dihasilkan dokumen-dokumen besar yang menjadi panduan dan panutan serta tuntunan bagi seluruh anggota gereja semesta. Kita mengenal dokumen-dokumen besar seperti Lumen Gentium, Dei Verbum, Ad Gentes, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian hari, dokumen-dokumen tersebut dijabarkan kembali oleh para bapak gereja yang termasuk magisterium gereja, khususnya Bapak Paus. Dari dokumen-dokumen tersebut dihadirkan dekret, bula, serta surat gembala yang lain. Melalui magisterium gereja, para uskup bersama Bapak Suci memberikan pendidikan, pengajaran, dan bimbingan agar umat Katolik lebih dapat menghayati imannya dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, namun tetap dalam asuhan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik di bawah bimbingan Allah Roh Kudus sendiri. Mengapa saya mengatakan hal-hal ini kepadamu? Sebab sejak semula Tuhan Yesus tidak bermaksud meniadakan apa yang sudah baik dan ada serta hidup dalam kebudayaan bangsa-bangsa yang kepada mereka Injil diwartakan, melainkan bahwa gereja menerimanya dan menguduskannya untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, inilah yang perlu dan patut kita syukuri, bahwa iman kekatolikan kita tidak membuat kita tercabut dari akar-akar kebudayaan serta kebajikan serta kebijaksanaan yang sudah ada dan hidup di lingkungan hidup kita. Dengan pelbagai cara, Gereja Katolik menerima, mengadopsi, dan mengangkat nilai-nilai kebenaran yang sudah ada untuk diselaraskan dan disempurnakan dengan ajaran Kristus sendiri. Gereja Kudus dalam masa-masa sulit pewartaan di awal perutusannya juga mengalami konflik atau gesekan dengan kebudayaan lain. Misalnya, apakah seorang pengikut Kristus harus disunat? Kita tahu ini menjadi materi diskusi antara Petrus dan Paulus, bahwa orang Yahudi yang merasa perlu disunat dipersilahkan, tetapi bangsa lain yang tidak memiliki tradisi itu tidaklah perlu menjalani sunat fisik, karena mereka semua telah disunat dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai sekarang, gereja mengajarkan hal-hal baru yang dianggap sesuai dengan pemahaman baru dan lebih baik. Maka gereja mengadakan pendekatan enkulturasi, alkulturasi, dan asimilasi, sehingga gereja menyempurnakan setiap nilai baru serta menguduskannya. Apakah aku menyadari akan pentingnya hidup dalam Kristus sesuai nilai zaman now? Marilah
kita berdoa. Bapa yang maha baik, Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, telah menjadi bagian dari kehidupan kami dan mengajarkan kami agar kami hidup sempurna, bukan saja menurut tuntunan suara hati, melainkan terutama oleh ajaran Roh Kudus yang menerangi Bapa Suci dan para uskup dari masa ke masa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.